Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sosioantropologi tentang penyakit hipertensi pada masyarakat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyakit tidak menular menyebabkan 71% dari kematian secara global secara tahunnya. WHO 2018. Data IHME menunjukkan dari 1,7 juta kematian di Indonesia yang menjadi faktor resiko. Penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi sebesar 2,37%. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi sebagai faktor risiko utama penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler berada pada urutan pertama sebagai penyebab kecacatan berdasarkan tahun hidup di seluruh dunia. Selain itu, hipertensi merupakan penyebab utama perkembangan penyakit ginjal, seperti penyakit ginjal kronis dan penyakit ginjal stadium akhir, serta penyakit pembuluh darah kecil bagian otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fungsi otak, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir, serta menurunnya kecerdasan mental. Menurut Kemenkes RI 2022, WHO menyimpulkan terdapat beberapa faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi, yaitu perilaku merokok, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, dan pola makanan yang buruk. Faktor risiko inilah yang kemudian akan memunculkan gangguan metabolisme dalam tubuh seperti peningkatan pada tekanan darah, kenaikan berat badan, dan kadar gula darah, serta lemak darah yang tinggi menurut WHO 2018. Adapun beberapa klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab. Yang pertama hipertensi primer atau hipertensi esensial, hipertensi yang dimana penyebabnya tidak diketahui. Dan yang kedua ada hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial, hipertensi yang dimana penyebabnya diketahui. Yang B itu klasifikasi berdasarkan bentuk hipertensi. Yang pertama ada hipertensi diastolik, yang kedua ada hipertensi campuran yaitu sistol dan diastol, dan yang ketiga ada hipertensi sistolik. Adapun berbagai macam faktor risiko penyebab hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, faktor risiko yang tidak dapat diubah. 1. Umur. Umur merupakan salah satu faktor risiko penyebab terjadinya hipertensi. Dengan bertambahnya umur, maka risiko untuk terkena hipertensi juga akan semakin lebih besar. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh pada kejadian hipertensi, di mana laki-laki memiliki faktor sekitar 2,3 kali lebih besar dibanding perempuan dalam mengalami peningkatan tekanan darah sistolik. 3. Keturunan. Genetik riwayat keluarga terdekat juga menjadi salah satu pemicu seseorang dapat mengalami hipertensi, terutama hipertensi esensial primer. Faktor risiko yang dapat diubah. 1. Kegemukan. Obesitas adalah presentase abnormalitas lemak yang dinyatakan dalam indeks massa tubuh, yaitu body mass index, yaitu perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Risiko relatif untuk terkena hipertensi pada orang-orang yang gemuk 5 kali lebih tinggi daripada orang-orang yang dengan tubuh normal. Selanjutnya yang kedua adalah merokok. Zat kimia yang beracun seperti nikotin, karbon monoksida yang dihisap melalui rokok adalah salah satu faktor pemicu penyebab terjadinya hipertensi. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan dapat menyebabkan kematian secara global. 4. Konsumsi garam yang berlebihan. Garam dapat memicu hipertensi karena cairan garam dapat menarik cairan dari luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Berdasarkan teori HL, belum derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai Psychosomatic Health Well-being Resultants terdiri dari 4 faktor, yaitu environment, behavior, heredity, and health care service. Perilaku pemegang peranan 60% dalam determinan kesehatan. Di samping faktor lingkungan, faktor budaya, dan perilaku sangat erat kaitannya dengan persoalan kesehatan atau Kementerian Kesehatan RI 2018. Dambon Versetan. Saat ini pendekatan pembangunan kesehatan telah mengalami pergeseran dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Namun perubahan tersebut tidak serta diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Sehingga permasalahan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan pendekatan ilmu kesehatan, tetapi adalah bagaimana menggunakan ilmu sosioantropologi.
Sosial antropologi menjadi salah satu pendekatan alternatif untuk mengungkap masalah-masalah medis yang tidak dapat terdefinisi oleh ilmu kesehatan ketika suatu tradisi telah menjadi warisan turun-temurun dalam sebuah masyarakat, namun tradisi tersebut memiliki dampak yang negatif bagi derajat kesehatan kaletoni masyarakatnya. Misalnya, cara masyarakat memandang tentang konsep sehat dan sakit dan persepsi masyarakat tentang penyebab terjadinya penyakit di suatu masyarakat akan berbeda-beda tergantung dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Adventure et al. 2019. Hubungan antara budaya dan kesehatan sangat erat. Masalah kesehatan yang sering terjadi sekarang ini salah satunya dilatar belakangi oleh faktor budaya masyarakat itu sendiri. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam pada masyarakat tanpa memandang tingkatan. Menurut Nato Atmojo dalam Ridho An Burhanto 2019. Hubungan antar budaya dan kesehatan sangat erat. Masalah kesehatan yang sering terjadi sekarang ini salah satunya dilatar belakangi oleh faktor budaya masyarakat itu sendiri. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam pada masyarakat tanpa memandang tingkatan. Menurut Nato Atmojo dalam Ridho. Permasalahan kesehatan masyarakat telah banyak dikaji dari berbagai aspek bidang ilmu, bahkan dari berbagai kasus. Dan kajian menganggap bahwa kesehatan hanya dapat dilihat melalui bidang ilmu seperti bidang biologi atau kedokteran. Persepsi yang muncul pada masyarakat terkait sehat, sakit, dan sembuh hanya sebatas dari segi medis maupun dari segi kondisi biologisnya. Nildawati 2020. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.